Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk mengupgrade harddisk ke SSD atau SSD lama ke SSD baru tanpa install ulang. Buat teman-teman yang ingin ganti storage-nya dari harddisk ke SSD atau mungkin dari SSD lama ke SSD baru yang size-nya atau mungkin speed-nya lebih kencang lagi, di video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara untuk mengcloning Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di SSD lama kalian ke SSD yang baru dengan mudah. Sebenarnya cara untuk mengcloning Windows itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan command prompt aja. Kita sudah pernah bahas walaupun caranya sedikit rumit. Kalau kalian ingin coba, nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Atau kalau kalian ingin lebih mudah lagi, teman-teman bisa gunakan aplikasi pihak ketiga seperti yang akan kita gunakan di video kali ini, yaitu isasdiscopy. Dengan aplikasi ini, kita bisa dengan mudah untuk mengcloning data ataupun Windows yang ada di SSD lama kita yang nanti akan bisa kita cloning ke SSD baru kita, guys. Sehingga kita tidak perlu untuk install ulang Windows-nya, kita juga tidak perlu untuk menginstal ulang driver dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Windows yang akan kita cloning ke SSD NVMe kita yang baru. Jadi langkah yang pertama, silakan teman-teman hubungkan SSD NVMe kalian ke laptop atau ke PC kalian. Kalau teman-teman menggunakan laptop yang hanya ada satu slot NVMe, kalian bisa gunakan enclosure NVMe, kemudian silakan hubungkan NVMe-nya menggunakan USB. Tetapi kalau teman-teman menggunakan PC yang punya lebih dari satu slot SSD, silakan kalian langsung pasang ke PC yang kalian gunakan juga. Di sini kita sudah hubungkan SSD NVMe yang baru dan kalian bisa lihat sekarang ada dua storage. Yang pertama ini adalah SSD lama kita yang akan kita cloning ke SSD baru kita ini, guys. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita pasang SSD NVMe ke laptop atau ke PC kita, sekarang kita akan download aplikasi isasdiscopy-nya. Kalau kalian ingin coba juga, tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke isas.com. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang Discopy ini dan sekarang kita langsung download aja aplikasinya, guys. Beli free trial aja. Setelah kita download, kita langsung jalankan aplikasinya dan ternyata aplikasinya ini portable, kita tidak perlu install aplikasinya, bisa langsung kita jalankan seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi isasdiscopy-nya. Untuk versi yang kita gunakan adalah versi Pro ya. Kalau kalian ingin gunakan yang gratis juga bisa, tapi fiturnya terbatas. Kemudian di sini langsung ada beberapa mode yang bisa kita pilih. Yang pertama ada disk mode. Ini bisa teman-teman pilih kalau misal kalian ingin mengcloning atau mengcopy full satu SSD atau harddisk lama kalian. Tetapi kalau SSD lama atau mungkin harddisk lama kalian ada banyak partisinya dan kalian ingin mengcloning khusus partisi tertentu, kalian bisa pilih yang partition mode di sini, guys. Kemudian ada juga fitur create bootable disk. Kalau misal kalian tidak bisa booting ke Windows, teman-teman bisa coba booting menggunakan fitur bootable disk dari isasdiscopy ini juga. Kemudian di sini ada batch mode juga. Kalau misal kalian ingin mengcloning dari satu harddisk atau SSD ke banyak sekaligus SSD atau storage, guys. Kalau teman-teman tertarik dengan cara untuk cloning ke banyak storage, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Karena di video kali ini kita akan mengcloning dari satu SSD lama kita ke SSD yang baru, jadi kita akan pilih yang disk mode aja. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih source atau disk yang akan kita copy. Kita akan pilih disk 0 yang size-nya 230 GB ini, lalu tinggal pilih next. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih target atau SSD baru yang sudah kita pasang tadi ya, yang size-nya sekitar 400 sampai 500 GB. Setelah kita pilih, kemudian pilih next lagi. Selanjutnya di sini kita bisa pilih atau mengatur layout dari SSD baru kita, apakah sama dengan SSD lama atau bisa kita juga adjust sesuai dengan keinginan kita. Kalau teman-teman perhatikan, di SSD lama kita ini ada beberapa partisi. Yang pertama ada untuk EV 100 MB, kemudian di sini ada untuk recovery atau WinRA, lalu di sini ada partisi untuk menyimpan file Windows dan juga aplikasi yang terinstall. Kalau teman-teman ingin layout SSD baru kalian sama, teman-teman tinggal pilih yang auto fit the disk aja. Tapi kalau kalian ingin edit layout sendiri, tinggal pilih edit disk layout dan kalian bisa atur-atur, misal untuk EV-nya kalian setting ke 100 MB,
Kemudian misal untuk recovery kalian juga bisa adjust. Lalu untuk file sistemnya di sini teman-teman juga bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Untuk di video kali ini agar lebih mudah kita akan pilih yang auto fit the disk aja, karena nanti kita bisa partisi lagi setelah kita cloning Windows-nya. Kemudian untuk mulai mengcloning tinggal pilih proceed. Setelah itu pilih continue. Dan kita tinggal tunggu aja proses cloningnya sampai selesai. Untuk lamanya ini tergantung seberapa besar file yang ada di storage lama kalian. Semakin besar maka prosesnya juga akan semakin lama. Kita akan tunggu saja sampai prosesnya selesai, guys. Oke teman-teman, di sini proses cloningnya sudah selesai. Kemudian kita diminta apakah ingin secara otomatis men-setting boot order dari laptop atau PC yang kita gunakan ke current disk atau SSD baru kita, atau kalian bisa setting secara manual sesuai dengan keinginan kalian. Karena kita ingin langsung booting ke SSD baru, kita akan pilih yang automatically adjust the boot order to boot from the current disk. Kemudian tinggal pilih reboot now aja untuk mulai restart dan booting ke SSD baru kita yang sudah kita cloning Windows-nya, guys. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows-nya, kita coba cek di File Explorer. Di sini teman-teman bisa lihat sekarang lokal disk C kita sudah berhasil ganti ke SSD yang baru yang size-nya 500 GB ya. SSD lama kita secara otomatis akan jadi lokal disk D seperti ini. Sebenarnya isinya sama dan di sini kalian bisa langsung format SSD lama kalian, tinggal klik kanan kemudian format dan lanjutkan aja sesuai dengan instruksi yang ada untuk menghapus file-file yang ada di SSD lama kalian. Dan teman-teman bisa langsung gunakan SSD lama kalian sebagai tempat penyimpanan misal data game atau mungkin data-data pribadi kalian, agar saat install ulang lokal disk C, data yang ada di D ini tidak hilang, guys. Kita akan coba jalankan juga aplikasi-aplikasinya apakah bisa jalan dengan normal atau tidak. Misal kita coba jalankan LibreOffice-nya. Di sini bisa jalan dengan normal ya, teman-teman. Kemudian misal kita coba jalankan Gym dan aplikasinya juga bisa running dengan normal. Artinya semua aplikasi yang terinstall di SSD lama kita berhasil kita pindahkan juga ke SSD baru kita, guys. Jadi seperti itu teman-teman cara untuk mengcloning Windows dengan menggunakan aplikasi Is As Disk Copy dari SSD lama ke SSD yang baru. Aplikasi ini bisa kalian gunakan secara gratis tapi fiturnya terbatas. Kalau teman-teman ingin gunakan full version, kalian bisa beli lisensinya. Untuk per bulannya itu hanya $20 aja, per tahunnya sekitar $40, atau teman-teman bisa beli lisensinya seumur hidup. Di sini harganya hanya $60 aja. Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.